Gaya Sandra Dewi saat memenuhi panggilan Kejagung terkait kasus mega korupsi tata niaga PT Timah Tbk masih menjadi perbincangan publik. Dengan rambut tergerai panjang yang menjadi ciri khasnya, penampilan Sandra Dewi semakin memukau dengan setelan blus celana kulot berwarna putih coklat tua. Namun, yang menarik perhatian netizen, artis kelahiran Pangkal Pinang, Bangka, 8 Agustus 1983 itu sama sekali tidak mengenakan perhiasan. Bahkan tak terselip cincin nikah di jari manisnya. Telinganya pun tak diperindah dengan anting bertahtakan berlian seperti yang biasa dikenakannya saat tampil di berbagai podcast. Sahabat kalau memperhatikan jalannya Mbak Sandra Dewi itu sebenarnya nggak normal. Kelihatannya baik-baik, happy saja, ya nggak? Tapi biasanya Mbak Sandra Dewi itu jalannya anggun, lembut. Tapi ketika datang itu jalannya terburu-buru, ya. Dan kalau kita perhatikan di sininya agak nunduk loh pemirsa, begini nunduk ya. Artinya apa? Mbak Sandra Dewi sebenarnya tertekan. Caranya berjalan itu sebenarnya hanya memanipulasi untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Hatinya hancur, hatinya terluka. Makanya tanpa dia sadari nunduk begini. Nunduk ini apa? Melindungi hatinya. Tolong, saya jangan dibuat lebih hancur lagi. Ya, saat tampil di podcast Boy William dan Luna Maya, Sandra Dewi yang mengaku terbiasa hidup sederhana, tampil feminin dengan cincin dan anting yang gemerlapan. Sekarang nih ya, sosial media, YouTube dan lain sebagainya, orang-orang pada bongkar ATM lah, kekayaan orang pada pamer ini, pamer itu. Menurut lu gimana tuh? Gue nggak bisa ngejudge orang yang lagi hit sekarang nih ya, pamer ini, pamer itu. Gue nggak bisa ngejudge karena gue nggak ada di posisinya mereka gitu. Kalau gue, kenapa gue lebih memilih untuk tidak menunjukkan? Karena gue tuh banyak ketemu sama orang hebat dan kaya banget gitu. Jadi gue pikir gue ini belum ada apa-apanya lah dibanding sama orang-orang hebat ini. Jadi untuk pamer terus show saldo segala macam, malu. Iyalah, buat apa? Soalnya gue merasa gue juga nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang hebat yang gue kenal gitu. Right. Si SD ini sosoknya berbeda. Dia adalah, kalau kita itu menyebutnya sebagai simple chic gitu ya. Simple chic itu atau pretty chic gitu. Jadi kalau misalnya penampilannya itu tidak perlu show off, tidak perlu menonjolkan apa yang dia pakai, tetapi pada saat dia pakai, value for money-nya itu sudah kelihatan, levelnya sudah ada, strata sosialnya sudah tampak. Ya kalau misalnya kita hitung satu badan kayak kemarin di acara datang dipanggil sama pengadilan gitu ya. Itu aja kalau kita hitung misalnya paling tidak kemejanya aja harganya sekitar 17 sampai 20 juta gitu. Celananya sekitar ya 15-an gitu. Terus kemudian jam tangannya bisa 20 barangkali, jam tangannya bisa sampai 40 sampai 50 juta gitu ya. Jadi itu yang membuat saya jadi amazed karena dia memilihnya memang yang tidak terlalu hingar-bingar, tidak terlalu menonjol, tidak terlalu mencolok, tetapi price-nya saya bisa baca gitu. Terus kemudian pride and dignity-nya itu kelihatan gitu. Dan yang paling penting tidak terlalu mengganggu pikiran orang untuk melihat dan untuk bertanya, apalagi untuk mengetahui apakah label siapa dan harganya berapa. Jadi merendahkan diri untuk menonjolkan diri gitu kan. Cara ada show up kan orang, woi gue beli ini enggak. Show upnya keren. Show up tapi seolah-olah merendah. Merendah, kalau kita bilang merendah meninggikan mutu saya. Gue merendah nih, oh ini kayaknya, tapi salah. Setiap perbuatan yang salah pasti akhirnya ada yang hilap. Itu yang membuat orang curiga, itu yang bikin orang mencari-cari. Jadi aku cukup jujur cukup menyayangkan. Kenapa? Karena sekali lagi public figure ujung-ujungnya.
Dari sejumlah penampilannya di depan publik, Sandra Dewi nampak lebih senang mengenakan blus berwarna putih yang dipadu-padankan dengan celana kulot berwarna gelap. Tapi mengapa saat hadir di Kejagung, ia sama sekali tidak mengenakan perhiasan kebanggaannya? Apakah Sandra Dewi khawatir dituding warganet getol mengenakan perhiasan yang dibeli dari hasil korupsi suaminya? Atau karena koleksi perhiasan pemeran Lila di film Quickie Express itu sudah disita oleh Kejagung? Sekarang karena aku berusaha. Aset yang disita itu aset yang besarnya dulu gitu ya, tetapi yang masih diperhitungkan adalah yang ada di badannya seorang SD. Paling tidak seorang pengacara pasti tahu bahwa di samping itu kekayaannya suami gitu ya, tapi dia sendiri punya penghasilan, barangkali masih akan dipilah-pilah. Dalam daftar aset Harvey Muiz yang disita Kejagung, memang terdapat 65 keping logam mulia yang total beratnya mencapai 1062 gram. Namun tidak tertera perhiasan Sandra Dewi yang disita pihak berwajib. 65 keping logam mulia itu ada di dalam brankas Harvey Muiz di sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan bersama uang 76 miliar 400 juta rupiah. Lantas, uang asing sebanyak 1.547.300 dolar Amerika atau setara 24 miliar rupiah. Sementara dari garasi Harvey Muiz dan Sandra Dewi, pihak Kejagung menyita 2 mobil mewah yang harganya mencapai puluhan miliar. Yang jadi pertanyaan publik dan warganet, mengapa penthouse Harvey Muiz dan Sandra Dewi yang 6 tahun lalu dibeli seharga 43,5 miliar serta private jet yang dibeli seharga 270 miliar itu tidak termasuk harta yang disita Kejagung? Terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi, ya masih apa kita ya, pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu. Apa ada aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Dan tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Yang mobil lu di depan, kita ngikutin mobil lu dong. Iya. Bener gak? Tiba-tiba mobil lu nabrak motor. Tuh. Terus tiba-tiba mobilnya nggak usah disebut apa ya? Kasih San, itu mobilnya mahal loh. Itu mobilnya mahal, Jack. Itu mobilnya mahal. Penyok depannya, hampir copot. Tapi lu ngomong begini, udah nggak apa-apa boy. Kalau dulu nih, kalau Sandra Dewi yang dulu pas masa belum nikah, pasti gue marah. Aduh, berapa ya masuk bengkel gitu. Cuma sejak gue menikah dengan Harvey Muiz ini, dia banyak mengajar gue value-value yang luar biasa menurut gue ya. Kayak misalnya gue cerita, sayang nih sopir kita nabrak mobil gini-gini nih. Udahlah, namanya juga manusia, nggak setiap hari orang itu dalam kondisi maksimal. Siapa tahu di belakang dia kan lagi kerja, siapa tahu dia punya urusan keluarga, anaknya sakit, atau ininya pikirannya kemana-mana. Pasti ada something happen dan itu kan nggak setiap hari. Ambil aja semua hartanya. Apalagi koruptor kan udah ngambil, istilahnya udah makan uang negara kan istilahnya. Yang harusnya masyarakat itu lebih makmur. Tapi gara-gara mereka itu jadi uang negara itu diambil gitu sama mereka. Itu wajib banget sih dihukum sehukum-hukumnya gitu loh. Kalau koruptor saya setuju kalau misal dimiskinkan. Apalagi untuk dana yang udah masuk ke penilaian dari KPK, kalau bisa semuanya harus dikembalikan lagi ke negara. Karena kan itu hak atau uangnya negara kita. Dimiskinkan sih karena ya itu merugikan masyarakat banget. Terlepas dari aset dan harta yang disita Kejagung dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yang pasti warganet masih penasaran dengan sikap atau isyarat yang seolah ingin ditunjukkan Sandra Dewi lewat penampilannya. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan mengapa Sandra Dewi melepas cincin kawinnya dengan Harvey Muiz. Apakah hal itu menjadi isyarat bahwa pernikahannya dengan Harvey diguncang prahara? Sejak laki-laki yang menikahinya pada 8 November 2016 itu tersandung kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kalau saya menduganya adalah karena terlalu berharganya cincin itu. Kalau dipakai itu harganya kelihatan. Gitu. Karena semua manusia akan bisa menebak pada saat dia lamaran dapatnya cincin seharga berapa. Barangkali itu yang dihindarkan dan itu dilepas. Harvey itu aku sih ngerasa